Pasukan Tengkorak Kostrad dipercayai atasi KKB Papua. Begini pasukan elit ini beraksi. Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar. Di Simal dan di bumi, pertengahan ini tidak akan keluar. Jadi membantu Satgas Organik di sana, kodim dengan Koram. Situasi di sana dinamis, ya. Jadi bagaimana nanti Danjon dengan seluruh prajurit pembinaan mereka kepada masyarakat di sana. Karena ya semangat, karena ngasih kesemangatan antara yang tugas biar aman di Papuanya. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Lancar, selamat mengawali tugas ini dengan baik. Semoga 5-14 sebanyak selalu sukses di bidang tugas berangkat. 450 orang lengkap, pulangnya lengkap, selamat, sukses. Jaya selalu. Samarinda, Kostrad. Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad mempercayakan pasukan Tengkorak untuk menangani kelompok KKB di Papua. Pasukan itu ditempatkan di beberapa tempat, antara lain di Kampung Mamba dan Kampung Zoambili, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Saat ini pasukan Tengkorak Kostrad dipimpin Letkol Infantri Ardiansyah yang dikenal pula dengan nama Raja Aibun Kogila. Dirangkum dari berbagai sumber, Batalion Infantri Yonif para Raider Tengkorak merupakan salah satu pasukan elit di bawah Kostrad. Sejarah pasukan Tengkorak telah ada sejak mulai perang kemerdekaan hingga pengamanan kelompok bersenjata di perbatasan negara. Saat Indonesia mulai membentuk organisasi kemiliteran pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Pasukan Tengkorak sudah mulai dirintis, namun nama Tengkorak baru diberikan beberapa tahun kemudian. Saat militer Indonesia berupaya melawan kembalinya Belanda menguasai Indonesia. Pasukan Tengkorak juga menghadapi berbagai pemberontakan di dalam negeri. Saat berlangsung agresi militer kedua Belanda pada 19 Desember 1948, pasukan Tengkorak melakukan long march menuju Jawa Barat. Saat itu komandan pasukan Tengkorak ada Nasuhi. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Nasuhi naik pangkat menjadi mayor infanteri. Berdasarkan surat perintah Divisi Siliwangi nomor 56, garing DB 49 tanggal 24 Agustus 1949, batalion dipecah menjadi dua, masing-masing berkekuatan 2 kompi pasukan. Masuk ke dalam Brigade ke-13 Priagan Timur, Batalion C yang berintikan kompi 3 dan 4 akhirnya resmi bernama Batalion Infantri Tengkorak pada 1951 dan bermarkas di Tarogong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pasukan Tengkorak terlibat dalam operasi penumpasan DITII dan penyelamatan Panji Siliwangi pada 1949, juga operasi PRRI, operasi Dwi Kora pada 1964 sampai 1965, penumpasan G30S PKI dan pada 1965, juga penumpasan PGRS Paraku Kalbar tahun 1968, hingga penumpasan Gerakan Aceh Merdeka pada 2002. Pasukan Tengkorak terus mengembangkan kemampuan para anggotanya. Kemampuan pasukan terus diasah dan ditingkatkan dengan beragam latihan. Dari infanteri reguler, skill dikhususkan pada lintas udara atau lanut, pada lintas udara atau linut. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar para di Batu Jajar, pada 20 Mei 1966, nama batalion menjadi sebagai Yonif Linut, Tengkorak Brigif 17 Linut Puja. Selain itu, pasukan Tengkorak juga ditugaskan dalam misi internasional sebagai pasukan perdamaian PBB. Mereka terlibat operasi perdamaian di Kamboja sebagai pasukan Garuda 12A, sampai dengan C pada 1992, operasi perdamaian di Lebanon sebagai pasukan Garuda 23A pada 2006 hingga 2007, juga operasi perdamaian di Lebanon pada 2015 hingga 2016. Pasukan Tengkorak juga dilibatkan dalam pengamanan wilayah perbatasan negara di Kalimantan Barat pada 2012 sampai 2013 dan Papua pada 2019 sampai 2020.